Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lingga Rizky Dayana dengan NIM 2310110022 ingin menjawab tugas manajemen konflik. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian konflik dalam organisasi dan uraikan minimal 3 penyebab utama terjadi konflik di tempat kerja beserta contohnya. Pengertian konflik itu, konflik adalah kondisi ketika perbedaan pendapat, kepentingan, atau cara kerja antara orang-orang dalam organisasi yang akhirnya bikin tidak sejalan atau bahkan bertengkar. Nah, penyebab konflik di tempat kerja itu yang pertama tujuan beda. Misal, satu tim mau hasil cepat, tim lain hasil yang sempurna. Nah, yang kedua salah paham atau komunikasi buruk. Itu info nggak jelas atau beda tangkap. Nah, yang ketiga gaya kerja beda. Ada yang santai, ada yang perfeksionis. Nah, yang keempat rebutan sumber daya. Itu misalnya anggaran atau waktu terbatas. Nah, yang kelima perbedaan cara pandang. Itu melihat masalah dari sudut yang berbeda. Nah, pertanyaan yang nomor 2 itu sebuah tim proyek mengalami konflik antara dua anggota karena perbedaan gaya kerja. Satu anggota cenderung detail oriented, sementara yang lain lebih fokus pada kecepatan penyelesaian. Nah, pertanyaan yang A, identifikasi jenis konflik yang terjadi. B, jelaskan strategi manajemen konflik yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kasus proyek itu yang A, jenis konflik itu ini termasuk konflik gaya kerja dan konflik tugas. Karena satu orang fokus detail, kualitas, satu orang fokus cepat atau waktu. Nah, cara menyelesaikannya, cara terbaik itu kolaborasi atau kerja bareng cari solusi. Contohnya diskusi bareng, saling jelasin pendapat, gabungkan kelebihan itu yang detail, jaga kualitas, yang cepat, jaga deadline. Bagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Nah, yang nomor 3, uraikan 5 gaya penanganan konflik menurut Thomas Kilmann. Berikan contoh situasi yang sesuai untuk masing-masing gaya. 5 gaya ya menghadapi konflik itu yang pertama kompetisi, otot menang sendiri. Itu contohnya bos langsung mutusin tanpa diskusi. Nah, yang kedua kolaborasi atau cari solusi bareng. Itu contohnya 2 tim diskusi sampai dapat solusi terbaik. Nah, yang ketiga kompromi saling mengalah. Itu contohnya masing-masing dapat setengah. Nah, yang keempat akomodasi atau ngalah demi hubungan. Contohnya ikut keputusan tim biar nggak ribut. Yang kelima menghindar atau menghindari konflik. Contohnya diam aja karena masalah kecil. Nah, soal nomor 4, bandingkan pendekatan penyelesaian konflik secara tradisional dan pendekatan kolaboratif, dan apa kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks organisasi modern. Nah, perbandingan cara lama versus modern. Kalau cara lama itu konflik dianggap jelek, harus dihindari. Kelebihannya suasana lebih tenang, kekurangan masalah dipendam, gak berkembang. Nah, kalau cara modern atau kolaboratif itu konflik itu wajar, bisa jadi hal positif. Nah, kelebihannya bisa munculin ide baru, atau kekurangan butuh waktu komunikasi bagus. Nah, soal nomor 5, Anda sebagai seorang manajer menghadapi konflik antar divisi yang berdampak pada kinerja perusahaan. Jelaskan langkah-langkah sistematis yang Anda lakukan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut. Nah, sebagai manajer, yang pertama cari tahu masalahnya. Yang kedua dengerin kedua pihak.
Ketiga, cari penyebab utama. Yang kelima, ajak mereka ngobrol bareng. Yang keenam, tentukan solusi atau usahakan win-win. Yang ketujuh, sepakati hasilnya. Yang kedelapan, jalankan solusi. Dan yang terakhir, evaluasi hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.